Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Sky Spotting Snack yang dibuat oleh Till. Jadi latar belakangnya ya untuk puzzle hari ini. Rocky Rower, seorang setter yang sangat handal banget, sering membuat beberapa ide-ide varian Sudoku yang baru. Dan ide-ide tersebut di-share ke komunitas Sudoku. Salah satunya adalah peraturan Sudoku hari ini. Dan kemudian setter lain namanya adalah Top Autism, terinspirasi untuk membuat Sudoku dari ide tersebut. Dan puzzle itu saya akan mainkan di besok, di part 2. Dan setelahnya lagi, Till di sini terinspirasi juga dan membuat Sudoku dengan versi yang lebih kecil, 6x6. Makanya saya akan bermain puzzle hari ini terlebih dahulu. Dan idenya menurut saya sangat menarik banget sih. Jadi sedikit berhubungan dengan varian skyscraper ya, di mana skyscraper atau bangunannya harus terlihat gitu. Tapi mungkin dalam pikiran saya kayaknya varian ini bakal lebih mudah ya dibandingkan Skyscraper. Cuma nanti kita lihat bagaimana puzzle-nya akan bekerja. Mari kita langsung saja lihat tuh peraturan dari puzzle hari ini. Dan seperti biasa, kalau kalian ingin bermain puzzle juga, linknya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan 6x6 klasik Sudoku berlaku. Dan kemudian untuk peraturan variannya, petunjuk di luar grid menandakan pada baris atau kolom tersebut semua angka apabila ada di antara petunjuk n dan angka n harus lebih kecil dari n. Kita lihat contohnya ya di sini. Misalkan untuk petunjuk 5 di sini, itu menandakan bahwa di kolom ini, dimanapun angka 5-nya berada, angka di antara petunjuk tersebut dengan angka tersebut harus lebih kecil dibandingkan angka tersebut. Jadi kalau kita menempatkan angka 5 di sini, seluruh angka di antara petunjuknya dan angka 5 itu merupakan angka yang lebih kecil dibandingkan angka 5. 1, 2, 3, 4. Cuman kenapa saya di sini menulisnya apabila ada ya? Karena kalau misalkan kita menempatkan angka 5 di sini, tidak ada angka di antara petunjuk dan angka 5 dong. Tapi itu nggak ada masalah, dia masih bisa seperti ini. Tapi yang penting kalau dia muncul di sini, seluruh angka di antara petunjuknya dan angka 5 tersebut harus lebih kecil dibandingkan angka 5 contohnya. Dan itu berlaku juga untuk barisnya ya, baris dan kalau dari atas atau bawah itu merupakan kolomnya. Oke, mari kita langsung saja restart timernya untuk puzzle hari ini dan mulai bermain puzzlenya. Dan kayaknya pas pertama kali saya melihat puzzle dengan peraturan ini ya, otak saya langsung berjalan dan kayaknya saya langsung menemukan deh beberapa logika basicnya ya untuk varian ini. Jadi kayaknya untuk angka n ya, dia hanya bisa ditempatkan pada n angka pertama deh kayaknya. Misalkan saja untuk petunjuk 3 deh, 3 ya, di baris ini. Dimanapun angka 3-nya berada, kita harus berhati-hati untuk menempatkan angka 3-nya. Dia nggak mungkin ditempatkan pada petak ke maksimal adalah petak 3 lah untuk penempatan angka 3-nya. Karena kalau dia lebih dari petak ketiga, seluruh angka di sini harus lebih kecil dibandingkan angka 3. Dan kita hanya bisa memiliki dua angka saja yang lebih kecil dari angka 3. Karena kan masih berlaku juga dong untuk aturan kasek sudoku berlaku. Di setiap baris, setiap kolom itu nggak boleh ada angka yang berulang. Dan kita hanya bisa memiliki dua angka yang lebih kecil dari angka 3, 1 dan 2. Maka seluruh angka di sini dipilih dari 1 dan 2. Dan itu akan terjadi perulangan. Jadi kita hanya bisa menempatkannya pada petak ke N gitu, pada petak ketiga misalkan contohnya maksimal. Sehingga masih mungkin untuk ada dua angka yang lebih kecil dibandingkan angka 3, yaitu angka 1 dan 2. Dan itu juga akan berpengaruh dengan angka pada petak pertamanya nggak sih berarti? Angka pada petak pertama itu hanya bisa dipilih dari maksimal angka N nggak sih? Angka N atau lebih kecil dari N. Karena dimanapun angka 3-nya berada di baris ini nantinya, kalau misalkan di sini ya udah ini merupakan angka 3. Tapi kalau setelah itu di salah satu petak ini tadi antara petak kedua atau maksimal di petak ketiga, maka petak ini pun harus dipilih dari angka yang lebih kecil dari angka 3, yaitu angka 1 atau 2. Jadi apapun kemungkinannya petak pertama dari sebuah petunjuk itu harus dipilih dengan maksimal angka tersebut, angka petunjuk tersebut. Jadi seluruh petak ini hanya bisa 1, 2, 3, petak ini hanya bisa 1, 2, 3, ini 1, 2, ini 1, 2, 1, 2, 3 di sini, ini 1, 2, 3, 4, dan ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan itu yang saya kepikiran sih ya untuk logika basic ya. Dan sekarang gimana caranya kita menyelesaikan puzzle ini. Dan di sini sudah ada 1, 2 pair ya, berarti di kolom ini berarti tidak mungkin ada angka 1 dan 2 lagi di kolomnya, sehingga ini menjadi 3 dan 4. Oke. Hmm. Hmm.
Oke, berarti dengan logikanya tadi ya, kalau misalkan angka 4, berarti dia hanya bisa maksimal di petak ini ya, petak keempat. Petak ini, petak ini, petak ini, atau petak ini. Tapi sekarang kalau kita lihat, hanya bisa di satu tempat lagi sih. Ini nggak mungkin berisi angka 4 sekarang, karena ini merupakan bentuk 3 juga, mengeliminasinya. Di box ini sudah ada angka 4 di salah satu petak ini, jadi nggak mungkin di sini lagi, maka dia hanya bisa di sini. Wow, oke. Start yang sangat keren. 4 berarti membuat petak ini menjadi 3. Dan logika berkebalikannya berarti ya. Sekarang petak ini untuk 4 maksimal hanya bisa di salah satu petak ini, tapi nggak mungkin di sini lagi sekarang, maka dia hanya bisa di sini. Berarti seluruh angka di sini harus dipilih dari angka yang lebih kecil dari angka 4, yaitu angka 1 dan 2. Nice. Berarti ini udah selesai petunjuknya, ini udah selesai. Dan di sini petunjuk tiganya, iya menarik banget ya. Petunjuk tiganya itu nggak boleh muncul di sini lagi sekarang ya, atau di sini tidak bisa dipilih dari angka yang lebih kecil dari angka 3, karena sudah berisi angka 4. Maka dia hanya bisa di sini sekarang, dan petunjuknya sudah selesai. Berarti di box ini masih butuh angka 5 dan 6. Di baris ini masih butuh angka 1 dan 2. Di baris ini masih butuh angka 5 dan 6. Sejauh ini saya lumayan suka sih, variannya lumayan seru banget. Kolom ini kita masih butuh angka 5 dan 6. Oke. Iya, berarti untuk petunjuk 2 ini, dia antara muncul di sini atau di sini ya. Berarti salah satu petak ini harus berisi angka 2. Sama juga untuk 2 di sini, dia harus muncul di salah satu petak ini. Dan 2 di sini mengeliminasi 2 di sini. Dan uh, oh enggak, lebih simpel aja, ada 1 2 3 triple di kolom ini, makanya tersedia tidak bisa 1 2 3 lagi. Kita masih butuh 4 5 6. Oh berarti ya 3 tadi antara muncul di sini atau di sini, tapi sekarang hanya bisa di sini dan mengeliminasi 3 1 2 di kolomnya. Nice, luar biasa sekali. 1 melihat ke samping menyelesaikan 2, menyelesaikan 1 di sini, dan 2 tadi kita tahu harus muncul di salah satu petak ini, maka dia menjadi angka 2. Sangat lancar sekali pengerjaannya. 2 membuatnya menjadi 1 2. Ini nggak mungkin 1 2 3 lagi. Dan ini bukan 3. Oke, dan kita lihat petunjuk mana nih yang udah selesai. Ini sudah pasti oke, 2 2 di sini sudah oke, ini lebih kecil dari angka 2. Sudah oke 3, 3 di sini belum ya. Dan dia hanya bisa di satu tempat sih. Tadi dia harus muncul di salah satu petak ini, tapi nggak mungkin sini lagi atau di sini. Jadi hanya bisa di sini. Oke. Dan tersisa petunjuk 5 berarti ya. Gimana nih cara ngerjainnya? 3 di box ini hanya bisa di sini. Maka ini menjadi 4 5 6 triple. 1 dan 2 di box ini bisa kita selesaikan. Satunya hanya bisa di sini sekarang, dan 2 hanya bisa di sini. 4 5 6. Oke, 1 di box ini hanya bisa di sini. 3 juga sama. Dan 2 di box ini hanya bisa di sini. Berarti tersisa benar-benar 4 5 6 semua ya. 4 5 6. Oke. Di mana lagi? Kita harus berhati-hati juga ya berarti ya untuk penempatan angka 5-nya. Iya, ada logika dengan angka tinggi juga nggak sih, angka tertinggi? Biasanya skyscraper tuh memang sedikit berhubungan dengan angka tinggi ya. Dan ini juga mungkin bisa kita dapatkan untuk varian ini sih. Karena kita harus berhati-hati dalam penempatan angka tertingginya, angka 6 berarti. Dimanapun angka 6-nya berada, dia harus berada di setelah angka petunjuk ya berarti ya. Kayak kita nggak mungkin menempatkan angka 5 di sini. Kalau ini merupakan angka 5, maka angka 6 hanya bisa muncul di sebelum angka 5 berada. Dan itu kan nggak mungkin. Tadi kita tahu kalau misalkan angka 5, di antara angka 5 dan petunjuk angka 5, itu harus selalu lebih kecil dari angka 5. Jadi sekarang ini tidak mungkin 5 lagi. Supaya angka 6-nya bisa berada setelah angka 5. Ini menjadi angka 6, ini menjadi angka 5. Oke, gimana lagi? 6 tapi kayak masih mungkin deh di sini. Oh enggak, ini ya. Ini nggak mungkin 5 ya. Kalau ini 5, angka 6-nya berada di antara petunjuk dan 5. Yang menjadi angka 6, menyelesaikan 5 di sini. 46 oleh sudoku, 45 oleh sudoku. Oke. 6 oleh sudoku harus muncul di sini. Oke, berarti mana lagi nih? Ini petunjuknya sudah oke. 5 ya. Ini belum ya petunjuknya. Tapi kayaknya dimanapun angka 5-nya berada sudah pasti oke ya. Kalau 5 di sini, ini pasti lebih kecil dari angka 5.
Kalau ini 5 berarti sudah oke. Berarti ya ini sudah oke. Berarti tinggal kolom ini aja. Kalau kita menempatkan angka 6 di sini nggak mungkin ya. Dimanapun angka 5-nya berada, angka 6 bakal di antara angka 5 dan angka 5 tersebut. Petunjuk 5 dan angka 5 tersebut. Ini bukan 6. 6 di box ini hanya bisa di sini dan menyelesaikan sudokunya. 5, 4 dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk Sky Spotting Snack. Dan ya, feeling saya di awal bener sih. Varian ini kalau menurut saya lebih mudah ya dibandingkan Skyscraper. Karena kalau di Skyscraper itu, kita harus benar-benar memikirkan seluruh angkanya gitu, yang berada pada baris atau kolomnya, sehingga dapat memenuhi petunjuk Skyscraper. Tapi kalau di sini, kita hanya perlu memikirkan beberapa angka saja, tergantung dari petunjuknya. Dan varian ini kalau menurut saya benar-benar seseru itu sih. Dan Till di sini berhasil untuk membuat Sudoku yang mungkin cukup mudah, tapi tetap sangat seru banget untuk dimainkan dan menjadi introduce puzzle yang cocok untuk varian ini. Puzzle yang sangat keren. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini, dan kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.